yang terhormat, para narasumber, Bapak Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pekalongan, Bapak Yusuf Mahrizal dari kantor Bea Cukai Tegal, Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan, Bapak Supriyadi, SEMM, Bapak Sekretaris Satpol PP dan Damkar, Bapak Dr. Andes Elia Setiono, serta Ibu Retno Sugiyatiningsih dari Sekretariat DBHCAT Kabupaten Pekalongan. Untuk pada sesi sosialisasi kali ini, yang pertama kami persilakan kepada Bapak Anies Rosidi untuk menyampaikan materi secara umum terkait kebijakan penggunaan DBHCAT Kabupaten Pekalongan serta mungkin pemanfaatannya. Untuk waktu kami berikan maksimal 15 menit. Dipersilakan. Matur suwun Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para narasumber, Pak Yusuf, kemudian Pak Pri, Pak Elias, dan yang mewakili Provinsi Bu Retno ini. Itu dari Sekretariat DBHCT Provinsi. Jadi kalau ada provinsi itu berarti menandakan bahwa program siang hari ini itu adalah program yang terstruktur, terkoordinasi dari pusat sampai ke daerah. Karena ada bagian dari provinsi dan juga ada bea cukai, berarti bea cukai itu adalah kewenangan tersendiri terkait dengan masalah bahasan kita. Baik kawan-kawan sekalian, singkat-singkat saja saya Pak. Kawan-kawan sekalian, ini saya mengapresiasi Pak kegiatan pada siang hari ini karena audiennya adalah generasi muda. Generasi muda merupakan agen, terutama mahasiswa adalah agen daripada sebuah perubahan, agen sebuah sosialisasi sebuah program. Jadi nek mahasiswa hanya pasif, yo kowe rugi jadi mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa adalah konsumsi rokok, konsumen rokok yang luar biasa. Ngerokok semua nggak ini? Orang rokok, lah kowe rasa dadi wong lanang. Wong lanang ora udut, ora ngopi, ora wong wedok ora suwit-suwit, dadi apa dadi wong lanang? Wong lanang ini koyo udut, ngopi, ana wong wedok suwit-suwit, ya kuwi lanang. Lah wong lanang kok ora wedok meneng wae, ora udut, ora gagah, ora ngopi. Baik Bapak sekalian, itu hanya intermezzo. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Pekalongan akan memberikan terkait dengan masalah program rokok ilegal. Apa pentingnya kalau rokok dicegah? Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, pemerintah itu memiliki fungsi. Salah satu fungsinya adalah public service, melayani. Nah, pelayanan ini luas sekali fungsinya, termasuk protecting, melindungi masyarakat. Pemerintah di sini, pemerintah Kabupaten Pekalongan maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat itu memiliki fungsi kewajiban untuk memprotek, melindungi masyarakat. Melindungi dari apa? Terkait dengan rokok ilegal ini ada aspek sosial dan aspek anggaran. Nah, baik lah itu. Alhamdulillah Pak. Jadi memprotek dalam rangka sosial ini menyangkut kesehatan. Masyarakat pemerintah punya kewajiban untuk melindungi masyarakat agar masyarakat itu sehat, aman, terbebas dari ancaman sesuatu yang mengakibatkan masyarakat ini menjadi terganggu kesehatannya. Ya dari rokok ilegal ini, kenapa rokok ilegal mengganggu? Dari aspek kesehatan. Karena rokok ilegal ini nanti secara teknis akan dijelaskan oleh pihak bea cukai terkait apa-apa rokok ilegal itu yang masuk klasifikasi ilegal itu seperti apa. Tapi yang jelas salah satunya, rokok ilegal itu diproses tidak melalui proses laboratorium dan uji klinis. Walaupun rokok ini membahayakan, ini ada uji klinis. Bukti bahwa pemerintah itu memprotek, pasti ada ini regulasinya. Pemerintah nggak bisa melarang rokok, nggak boleh, tapi hanya menghimbau. Salah satunya adalah ini kayak gambar wong kanker kayak seperti ini. Ini adalah usaha untuk memprotek, melindungi. Karena apa? Rokok yang melalui pabrik itu sudah melalui uji klinis, uji laboratorium, standarisasi, komponen-komponennya harus jelas. Tarnya berapa, cengkehnya berapa,
nikotinnya berapa itu jelas. Rokok ilegal tidak melalui itu. Ini dalam rangka melindungi, Mbak ya, satu itu. Yang kedua dari aspek ekonomi. Adik-adik sekalian, ini penting sekali. Rokok ilegal itu bisa mengganggu keseimbangan neraca keuangan negara. Kalau ini dibiarkan, negara kehilangan banyak sekali income. Tahu maksudnya? Karena apa? Di rokok seperti ini pasti ada cukai. Cukai itu biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen rokok kepada negara. Ini, pada negara. Rokok ini harganya murah, Jarum ini. Sekarang 26.000. Tapi seandainya yang membuat 26.000 ini karena pajaknya. Sebetulnya rokok ini harganya 15.000. Atau tidak ada 15.000, tidak ada kan Pak? Cukainya berapa? 12%, 60% pajaknya. Barang yang harus dibatasi peredarannya pasti pajaknya tinggi. Contohnya rokok, minuman keras. Minuman keras itu murah harganya. AO, nanti AO ora. Lanang ngerti AO menah ya ora dadi lanang kok. Dadi ngerti ora kudu ngombe Mas. Ben apa melindungi oke AO. Lah aku ora ngerti AO, ngerti duwe kan berat. Aku ngerti AO. Untuk apa melindungi saya? Oke AO dilarang saya. Rasanya piye kok kadang cok ngicipi sithik. Jadi sesuatu barang yang beredar di masyarakat yang itu perlu dibatasi pasti diberi cukai. Rokok ini menurut Pak Yusuf sebetulnya harganya 15.000 ke bawah. Menjadi 26.000 karena pajaknya 60%. Ini kalau tanpa pajak rokok dijual murah, pemerintah negara kehilangan income dari sektor pajak. Ini benar ini. Penghasilan negara saya sebut negara, bukan pemerintah kabupaten kok ya. Walaupun nanti mendapat bagi hasil, ini mendapat pendapatan dari cukai ini luar biasa banyaknya. Berapa persen pendapatan negara itu dari cukai, dari pajak. Lah ini kalau tidak diberantas, negara mengalami kerugian. Saya gue bayari jenengan sekolah, saya gue bayari kesehatan, itu salah satu dari cukai rokok ini. Ya. Lah oleh karena itu pemerintah pusat lewat instrumen perangkatnya, salah satunya adalah bea cukai. Ini memiliki tugas untuk mengawasi peredaran rokok ini. Memberantas jangan sampai rokok ilegal ini beredar di masyarakat karena tadi itu dalam rangka upaya melindungi masyarakat, melindungi pendapatan negara. Karena ini beredarnya rokok ilegal ini mengganggu instrumen ekonomi makro. Kalau ini terganggu berarti ya pembangunan juga berjalan seret. Kemudian tidak ada, akhirnya apa, negara utang. Karena utang nanti kan jadi perkara lagi menjadi beban panjenengan. Salah satunya dari income, dari sektor pajak. Nah pajak tidak hanya cukai saja, pajak dari macam-macam pajak itu. Salah satu yang terbesar adalah cukai rokok. Salah satu yang terbesar. Berapa triliun negara mendapat pemasukan dari gudang garam, dari jarum. Neng kalau orang-orang yang buat produsen rokok ilegal dia tidak punya kewajiban membayar pajak pada pemerintah. Padahal income omsetnya besar sekali. Dia menjual 10.000, 15.000 rokok satu bungkus. Karena memang faktor produksinya, biaya punya seperti itu. Oleh karena itu pemerintah memiliki instrumen-instrumen untuk memprotek. Dan bagaimana di tingkat kabupaten? Kabupaten Pekalongan bagian tak terpisahkan dari pemerintah pusat. Maka harus mensukseskan program ini. Maka ada komunikasi, koordinasi yang terjalin antara bea cukai yang mewakili pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk peredaran rokok ilegal ini bekerjasama dengan provinsi untuk bersama-sama memberantas rokok ilegal ini, salah satunya lewat sosialisasi. Nah sosialisasi ini, bea cukai rokok ini akan kembali kepada masyarakat lewat pemerintah provinsi, lewat pemerintah Kabupaten Pekalongan. Semakin banyak produsen rokok, semakin banyak orang merokok, semakin tinggi
anggaran bagi hasil cukai ini. Pajak yang didapat dari cukai rokok ini nanti akan dikembalikan kepada masyarakat. Namanya bagi hasil di BHJT ini. Pemerintah tidak memiliki, Kabupaten Pekalongan tidak memiliki banyak lahan, yang anggarannya sedikit, tapi tidak berarti melemahkan kita untuk mengadakan sosialisasi. Nah, lewat apa? Kawan-kawan sekalian, pemerintah punya instrumen-instrumen alat seperti pusat. Kita lewat punya Satpol PP yang memiliki tugas pokok fungsi penegakan peraturan. Maka Satpol PP sering mengadakan razia-razia dalam rangka melaksanakan tugasnya penegakan peraturan. Salah satunya adalah peraturan pajak. Ini tugas dari Satpol PP. Nanti beliau akan menyampaikan tekniknya seperti apa. Kemudian kita memiliki Kominfo. Kominfo adalah perangkat daerah yang bertugas untuk mensosialisasikan, memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang bahaya rokok ilegal. Kono ngerokok terus ilegal terus tanpa ini kadang tidak balance. Kalau komposisi tarnya berapa, tar itu racun, saus, tar, nikotin itu racun semua. Tapi kalau diakai jadi perkara nanti. Tapi ini sudah jelas semua. Pasti rokok yang ilegal pasti mencantumkan tarnya berapa, nikotinnya berapa, ada semua. Tapi rokok ilegal nggak ada. Semua itu kalau overdosis, nah bahaya. Morfin itu harus dibatasi. Obat sebetulnya. Tapi kalau overdosis jadi perkara. Morfin itu kan untuk anestesi, betul nggak? Anda sakit mau operasi disuntik morfin itu untuk anestesi. Tapi kalau diperbanyak, Anda overdosis, ya jadinya ya narkoba korban itu. Bodrek itu obat. Tapi kalau overdosis, penggunanya overdosis, coba Anda minum bodrek 10 tablet coba. Ngelang dengan Gusti. Obat itu kalau overdosis juga jadi masalah. Pun demikian dengan rokok ini, maka ada obat-obat itu yang dibatasi dengan resep dokter. Semua yang rentan terhadap masyarakat itu harus melalui proteksi atau lewat pengawasan yang ketat, salah satunya adalah rokok ini. Lah, Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Pekalongan tiap tahun mendapatkan dana bagi hasil. Untuk apa? Ya untuk mendukung program-program pemerintah dalam rangka memberantas rokok ilegal ini. Satu, melindungi petani tembakau. Tembakau juga untuk memberdayakan petani tembakau. Yang kedua untuk kesehatan. Ini banyak kesehatan. Banyak Pak ya? Berapa Mbak Retno? Untuk kesehatan berapa persen? 60%. 60% di BHJT bagi hasil rokok ini untuk kesehatan, melindungi masyarakat dari kesehatan. Kesehatan tidak hanya untuk rokok saja, karena rokok untuk membayar BPJS panjenengan, untuk membayar kan boleh. Ini kembali ke masyarakat. Lah nek masyarakat membeli rokok ilegal, kita nggak mendapatkan itu nanti. Ini yang saya sebut dengan terganggunya ekonomi makro. Jadi mahasiswa juga harus tahu proses lingkaran seperti ini. Ini adalah kajian ekonomi makro. Satu komponen terganggu akan mengganggu instrumen-instrumen yang lain. Kemudian digunakan juga untuk sosialisasi semacam ini, maka diberikan kepada Kominfo. Untuk razia diberikan kepada Satpol PP untuk membiayai razia-razia ini. Karena razia itu juga perlu biaya. Keliling kabupaten orang bensin kan rasa melaku jenengan, ya Pak. Nah ini contohnya seperti itu. Jadi ini kawan-kawan sekalian terkait dengan apa-apa saja dan bahayanya seperti apa. Bahaya secara kebijakan telah saya sampaikan, namun nanti secara teknis akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Ada Pak Yusuf, jenis-jenis rokoknya itu apa saja, diberi pencerahan Pak. Apakah Tengwi itu juga rokok ilegal, dan nanti biar beliau mana agar jenengan tahu mana yang ilegal, mana yang non ilegal. Yang rokok ini legal semua, loh legal semua, ada pasti. Ini saya secara tidak langsung, perokok itu adalah penyumbang devisa negara itu perokok. Di masyarakat orang tahu kontribusi kepada negara. Loh, pahlawan. Saya jadi martir. Paru-paru saya rusak karena merokok untuk negara. Ibadah. Makanya jari MH itu merokok itu ibadah. MH itu jadi Gus Dur bilang merokok ibadah. Karena memberi sumbangan. Legal. Tapi nek ilegal ya merusak negara.
Karena tadi itu kono ngerokok tinggi, setahu saya tuh ngerokok dari dewi, dirokok dewi itu bukan ilegal, nenek didol lah ilegal. Itu saya kira akan sekalian 15 menit mbak ya, tapi sikunya seperti itu. Kita pemerintah itu Kabupaten Pekalongan berkomitmen karena kita juga mendapat cukai rokok, dan pemerintah Kabupaten Pekalongan, pemerintah kabupaten kota lainnya memiliki fungsi tadi melindungi masyarakat. Melindunginya itu luas, dari tadi aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial. Itulah pemerintah Kabupaten Pekalongan pada kesempatan ini lewat instrumen-instrumennya, lewat dinas kesehatan, lewat perekonomian, Satpol PP, Kominfo, intent mendukung program pemerintah pusat untuk memberantas rokok ilegal. Dan ini masyarakat harus mendukung dan menjual. Ya salah satu nanti yang seperti dikatakan Pak Pri tadi, saya hadir di sini dengan sebagai agen, sampaikan kepada kawan-kawan, sing rokok kok tuh rokok ilegal, mbok rokok ilegal sih podo-podo makro mbok sing bayar wae sih. Nah, seperti itu. Wis makro orang ngai kontribusi karo negara lah kan. Tapi nek makro ngai negara jadi pahlawan kan. Karena sebagian cukaimu itu nanti akan kembali ke masyarakat Kabupaten Pekalongan. Untuk apa ya? Tadi untuk kesehatan, untuk perlindungan, untuk sosialisasi, untuk pemberdayaan petani-petani tembakau dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Di 15 menit pas kita ini kurang polos, tak dicatat aja boleh. Terus kan sekalian, ini masih ada 4 narasumber yang akan memberikan materi sesuai dengan porsinya. Tolong nanti terutama Bea Cukai sama Pak Pri sama Satpol PP, langkah-langkah apa yang telah dilakukan sebagai personifikasi dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keploy ada, kalau deploy di sini, waduh. Terima kasih kepada Bapak Anis Rosidi SOS MSI yang telah memberikan atau memaparkan materi berkaitan dengan kebijakan umum pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait upaya bengku rokok ilegal dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Yusuf Mahrizal untuk menyampaikan paparannya. Kami batasi lagi 15 menit. Oke, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contoh sampel apa sih? Oke. Oh, enggak boleh Pak. Baik, yang sangat saya hormati Bapak Asisten, Pak Kepala Dinas Kominfo, Pak Sekretaris Satpol PP, dan juga Bu Retno dari bagian perekonomian ya, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya lihat ini lesu ya, belum Pak? Oh iya Pak, belum tahu rasanya Pak mungkin Pak. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ini sudah menunjukkan komitmennya untuk bersama-sama bersinergi, tidak hanya dengan pemerintah pusat, yang dalam hal ini kami Bea Cukai kan ikutnya pemerintah pusat ya, tetapi juga mengajak masyarakat seperti teman-teman mahasiswa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Asisten tentang bahayanya rokok ilegal. Saya tidak perlu mengulangi lagi, apalagi teman-teman sebagian dari jurusan keperawatan ya, kesehatan ya. Oh bukan. Tapi saya yakin teman-teman generasi muda sekarang Pak, saya lihat memang banyak yang merokok, tapi banyak juga yang sudah sadar bahwa merokok itu tidak baik. Ya, jadi kalau kita ketemu anak-anak muda seusia mereka yang nggak merokok, ya nampaknya banyak juga Pak memang. Vape, nah, betul. Nah ini perlu diketahui juga Pak, bahwa vape itu termasuk, dibatasi juga, itu termasuk golongan hasil tembakau juga, yang termasuk diatur di dalam Undang-Undang Cukai. Ya. Nah ini sebelum saya lanjutkan, ini ada contoh rokok ilegal yang, nah ini mereknya Dalil. Ini sama persis dengan yang kemarin kejadian, ya ini pelesetannya Danhil kayaknya Pak. Ini persis dengan yang kemarin kejadian di tol Pak. Yang saya dapat infonya kan rokoknya merek ini juga. Ya kemarin kecelakaan di tol itu satu mobil membawa rokok seperti ini, full satu mobil isinya 2 orang plus rokok. Rokoknya kalau diperkirakan sekitar udah ratusan ribu Pak, mungkin 500.000 batang mungkin. Nah, jadi memang perlu kita ketahui bahwa rokok ilegal ini dibuatnya bukan di daerah kita ya. Jadi
ilegal itu kebanyakan dibuatnya di daerah Jawa Timur, tetapi daerah pemasarannya bisa kemana saja, salah satunya di tempat kita ini. Nah, lalu bagaimana sih ciri-cirinya yang ilegal? Nah, kan pasti pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau kita berpikir tentang ciri-cirinya atau indikasinya rokok itu kok ilegal itu apa? Yang paling mudah dari harganya. Kalau harganya udah jomplang, udah murah banget, misalnya di bawah 10.000, itu ada kemungkinan besar itu ilegal. Masih kemungkinan ya, kemungkinan besar itu ilegal. Karena ada juga yang legal, yang harganya murah juga ada. Itu yang apa Pak? Kok ada murah kok legal? Ada. Itu adalah rokok yang dilinting dengan tangan, ya. Jadi manual, bukan pakai mesin yang otomatis, lintingan tangan. Lalu dibuat oleh perusahaan rokok yang skalanya masih kecil. Masih bisa dibilang misalnya rumah tangga gitu ya, tapi sudah memiliki izin, sudah resmi, sehingga perusahaan tadi bisa mesan pita cukai ke kantor kami, ke Bea Cukai, sehingga dia akan mendapatkan pita cukai yang sah. Nah, untuk perusahaan yang kecil seperti itu dan rokoknya dilinting dengan tangan, itu tarif cukainya memang beda. Tarif cukainya beda dengan yang dibuat oleh pabrik besar, apalagi pakai mesin Pak, yang 1 jam bisa menghasilkan ribuan batang. Nah, yang manual itu kan 1 hari paling dapatnya berapa? Dan itu bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak daripada yang mesin. Kalau mesin itu 1 manusia bisa mengawasi 10 mesin sekaligus, nggak butuh banyak bekerja, tapi menghasilkan rokok yang sangat banyak. Nah, sehingga di situ supaya adil, pemerintah mengasih tarif cukainya untuk yang dibuat dengan mesin, tarifnya jauh lebih tinggi. Kalau tadi kita minjem rokoknya Pak Asisten itu tarifnya 1 batang berapa ini Pak? Ini 1 batang 700, nah, 1.500 ya. Nah itu 1 batang, itu yang buatan mesin. Tapi kalau yang rokok buatan lintingan tangan seperti tadi, itu tarifnya bisa mencapai ada di bawah 300 itu ada. Jadi tarifnya memang berbeda antara produsen kecil dan produsen besar, beda. Belum lagi metode pembuatannya juga dibedakan. Nah itu makanya saya bilang kalau ada rokok murah belum tentu ilegal, tetapi kebanyakan rokok ilegal pasti murah. Karena kalau ilegal nggak mungkin jual mahal, ilegal pasti jualnya murah. Oke, itu indikasi pertama dari harga. Lalu ciri-ciri yang lebih pasti apa Pak? Nah gitu. Ciri yang lebih pasti adalah 1, yang paling gampang nih, nggak ada pita cukainya. Okay. Kalau ini gudang garam, nah ini jelas ada pita cukainya. Okay. Ada pita, dan pita cukai ini teman-teman ini dibuat oleh konsorsium yang terdiri dari perusahaan percetakan uang, Teruri ya, dan juga produsen kertasnya ada Puranusa Persada, BUMN juga. Intinya ini pita cukai ini dibuat dengan seksama, teliti, dan memiliki fitur-fitur pengaman yang nggak kalah dengan uang tunai ya, nggak kalah fitur pengamannya. Bahkan kelebihannya pita cukai ini lebih secure lagi. Kenapa? Karena setiap tahun desainnya selalu berubah, selalu diganti. Untuk tahun 2025 ini nuansanya agak, kertasnya itu agak pink kertasnya ya. Lalu cetakannya macam-macam, ada cetakannya, ada nuansa ungu, ada nuansa jingga, itu tergantung jenis rokoknya. Tapi yang khas untuk 2025 ini, untuk rokok keluaran tahun 2025, motif hiasannya adalah temanya bunga-bunga Nusantara ya. Nah, kalau ikan berarti pita tahun lalu Pak, 2024 memang temanya ikan Pak. Ini masih boleh beredar sampai dengan bulan. Nah ini udah bunga, udah baru Pak. Nah betul, kalau udah agak lama biasanya apa? Nah betul Pak. Nah ini kalau kita tahu kan bisa oh ini rokok lawas. Nah betul, minta yang bunga Pak. Kalau yang ikan itu tahun lalu, itu harusnya ditarik sama perusahaan. Udah lawas gitu. Oh gitu. Iya. Jadi itu salah satu kegunaannya kita mengenali pita cukai. Tiap tahun ganti Pak, betul Pak. Tiap tahun kita akan ganti desainnya. Nah, jadi 1 tadi ya, ciri khas rokok ilegal yang paling
gampang adalah tidak ada pita cukainya sama sekali. Jadi polosan aja kayak ini. Nah ini sama sekali nggak ada pita cukainya nih, polos. Oke. Yang ini juga nih yang dalil ini. Nah, boleh sambil dilihat-lihat. Ini semua ilegal ini. Oke. Boleh dilihat tapi jangan dicoba ya. Yang satu ini ilegal, alasannya kenapa saya bilang jangan dicoba. Ini ilegal. Yang kedua, kita nggak tahu di dalamnya kandungannya apa saja. Yang ketiga, ini sudah lama banget. Ini kayaknya tangkapan tahun lalu. Oke. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Tadi ciri pertama adalah tanpa pita cukai sama sekali. Oke. Yang kedua, ada pita cukainya tapi kayaknya abal-abal. Jenengan nanti pasti bisa bedain lah, karena pemalsu pita cukai ini juga pasti akan kesulitan untuk ngikutin desain pita cukai yang setiap tahun pasti ganti. Jadi biasanya mereka nyetaknya ya asal-asalan aja, beda lah pokoknya kelihatan banget. Nah, kalau pita cukai yang asli kan banyak fiturnya, ada hologramnya juga. Terus kalau dipakai lampu UV dia akan mengeluarkan beberapa warna yang khas gitu ya. Nah, jadi yang palsu itu juga ilegal. Itu yang kedua. Tadi yang pertama apa? Tanpa pita cukai atau polos. Yang kedua, pitanya palsu. Oke. Yang ketiga ada lagi, pitanya asli tapi bekas, sudah pernah dipakai ya Pak ya. Jadi ini biasanya ciri-cirinya ya agak lecek di bagian pitanya tuh, kayak ada bekas-bekas lipatan atau ketebalannya tidak rata, ada yang agak terkelupas sedikit. Nah itu pita bekas. Apakah ada? Ada. Pita cukainya pabrik yang bikin rokok tapi pakai pita bekas. Ya ceritanya hemat. Jadi pita-pita yang lama dimintain lagi dari konsumen, itu dimintain disuruh ngumpulin, ada seperti itu. Itu juga termasuk pelanggaran cukai yang ada sanksi pidananya juga. Itu tadi yang ketiga, bekas. Yang keempat, pita cukainya tidak sesuai atau berbeda. Jadi pita cukai ini teman-teman kalau dicermati yang legal ya, nanti akan ada kode di sini SKM misalnya. SKM itu singkatan dari sigaret kretek mesin. Jadi untuk rokok yang dibuat oleh mesin nanti harus dilekati pita yang kodenya SKM. Nanti ada SKT, sigaret kretek tangan. Nah itu juga pitanya ada sendiri khusus. Nah kenapa kok dibedakan? Ya karena tadi untuk rokok yang dibuat mesin kan tarifnya lebih mahal. Ya pitanya juga akan beda dengan yang buatan tangan. Gitu Pak. Jadi ini SKT Pak, betul. SKT karena dia udah punya nama, udah punya brand, betul. Tapi ya karena ini produsennya kan golongan 1 Pak, golongan yang udah perusahaan besar. Jadi memang tarifnya lebih tinggi. Oke. Ya. Itu untuk SKT yang buatan pabrik besar seperti si Samsu ini, dia lebih tinggi malah dibandingkan yang buatan pabrik kecil ya. Jadi itu tadi di pita tuh ada kode SKT dan SKM untuk membedakan supaya jangan sampai pita untuk sigaret buatan tangan dilekatkan di rokok buatan mesin. Nah itu tidak sesuai, nyolong itu berarti kan. Harusnya rokok buatan mesin ditempeli pita cukai yang mesin yang mahal kan, yang tarifnya tinggi, kok malah ditempeli pitanya untuk SKT. Nah itu berarti dia nyolong. Harusnya bayar satu batangnya 1.500, ditempeli pita cukai yang harganya cuma 300 per batang, itu kan nyolong. Nah itu ilegal juga teman-teman. Atau ada juga di pita cukai yang asli itu ada kode tulisan isi batang dalam satu bungkus. Misalnya ini isinya 12 batang ya. Jadi pita ini hanya untuk dipakai di rokok yang kemasan isinya 12 batang. Kan kadang untuk rokok yang sama ada versi 16 batang, ada versi 20 batang. Nah, itu nggak boleh di switch, harus sesuai. Kalau ada yang tidak sesuai berarti ilegal juga, ada sanksinya semua. Nah, sanksinya apa nih? Nah, sanksinya itu tidak main-main sebetulnya. Sanksinya itu bisa meliputi pidana penjara, masih ada ancaman lagi denda. Jadi bisa dua-duanya, bisa salah satu, tergantung pelanggarannya. Nah, pidananya penjara itu minimal 1 tahun dan maksimal bisa sampai 8 tahun untuk yang paling berat. Nah, sedangkan dendanya itu yang paling ringan adalah 2 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Maksimalnya sampai berapa? Sampai 20 kali maksimalnya untuk pelanggaran yang paling berat. Jadi ada ancaman denda juga. Ditambah lagi teman-teman, yang perlu kita tahu, kalau kita jualan rokok ilegal lalu kena razia, di samping kena hukuman yang tadi, ya, penjara atau denda, barangnya juga mau tidak mau harus dirampas oleh negara. Bukan terus setelah jenengan di penjara atau setelah jenengan bayar denda, barangnya dikembalikan, tidak. Barangnya dirampas untuk negara, nanti dimusnahkan. Betul, alatnya juga nanti akan disita. Oke, nah ini tentang pelanggaran-pelanggaran yang saya ulang. Yang pertama tadi apa? Masih ingat nggak? Tanpa pita cukai, polos. Ya. Yang kedua, pita palsu. Yang ketiga, bekas pitanya. Yang keempat, pitanya tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu 4 modus yang sering ditemui terkait dengan pelanggaran cukai. Nanti kalau teman-teman ketemu di lapangan, entah itu temennya misalnya kok lagi lungguan gini Pak ya, temennya dilihat, rokokmu kok rano pitane cuy, tukunin juga ya, gitu kan Pak. Nah, ya kalau laporkan nanti langsung dituduh, wah cepu, kamu cepu gitu Pak. Kalau anak sekarang kan gitu Pak, nanti nggak punya teman Pak. Ya dikasih tahu aja dulu, ini kayak gini bahaya tahu gitu kan. Ya tadi udah dijelaskan Pak Asisten, bahayanya apa? Untuk kesehatan tadi udah disebutin. Nggak jelas kan pembuatnya siapa, karena pembuat rokok ilegal pasti tidak akan mencantumkan alamat yang jelas, ya kan? Mana mungkin maling nulisin di sini, nih yang buat saya, alamat di sini, websitenya ini, kan nggak mungkin. Pasti kalaupun dicantumkan, ya pasti itu palsu, abal-abal kan gitu, ya. Pasti nggak jelas penanggung jawabnya kalau yang ilegal. Yang kedua, betul tadi disampaikan Pak Asisten juga, uji lab. Ya, kalau rokok yang legal, yang asli itu sudah melalui uji lab dan itu menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pengakuan merek. Jadi sebelum mereka produksi itu udah uji sampelnya udah diuji dulu. Tapi kalau yang ilegal, ya mungkin mereka mencantumkan di labelnya ya. Tapi itu kan asal nyetak aja, mereka nggak harus uji lab. Nyetak aja bisa, siapa yang mau ngecek? Nggak ada kan. Nah, jadi untuk kesehatan sendiri juga udah mengancam. Belum tadi aspek yang lain, ke ekonomi dan ke sosial juga. Karena produsen rokok ilegal itu rata-rata membuatnya dengan mesin, teman-teman. Mereka ingin membuat rokok cepat, bisa dijual murah gitu. Mereka nggak bikin SKT karena lama Pak, nanti belum selesai bikin udah didatangi petugas sudah ketutup kan gitu. Kalau semakin banyak karyawan kan gampang ketahuan gitu ya. Nah, makanya pembuat rokok ilegal ini kebanyakan hampir semua itu pakainya mesin. Nah, sehingga mereka bisa membuat rokok dengan cepat dan langsung dijual dengan harga murah. Nah, disitulah terdapat kecurangan-kecurangan. Ya, kami tidak henti-hentinya untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal di daerah produksi. Yang melakukan adalah kawan-kawan kami yang di daerah produksi sana. Tetapi kita sebagai warga negara, kita punya kewajiban yang sama sebagai konsumen minimal ya, untuk menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Nah, ini salah satunya kalau kita memilih untuk menjadi perokok, ya jadilah perokok yang bertanggung jawab, yaitu yang menaati ketentuan pemerintah, hanya menggunakan rokok ilegal, kemudian merokok di tempat-tempat yang bukan tempat dilarang untuk merokok, ya, pom bensin misalnya Pak. Itu namanya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi ketika kita memutuskan bahwa saya akan menjadi perokok, maka jangan sampai kebiasaan saya merokok ini merugikan orang lain, karena ini pasti akan ada pertanggungjawabannya. Kalau kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, apalagi merugikan negara, pasti suatu saat akan ada pertanggungjawabannya. Nah, ini yang kadang sering dilupakan oleh teman-teman rokok. Pokoknya aku juga nggak nyuri kok, beli kok, ya udah tak nyalain di mana aja, nggak mikir panjang. Itu namanya kita warga yang tidak bertanggung jawab, tidak punya empati, tidak punya tepos liro, yang egois gampangnya gitu ya. Ya kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan. Untuk nanti mungkin bisa disambung lebih dalam ditanya jawab mungkin nanti ya. Oke, terima kasih. Kami kembalikan pada Bu Lili sekarang.
Demikian paparan dari Bapak Sultan Rizal selaku kasih kepatuhan internal dan penyuluhan kantor Bea Cukai Tegal. Tadi sudah dijelaskan ya mengenai ciri-ciri rokok yang ilegal dan yang legal. Yang ilegal antara lain tadi bisa disebutkan yaitu tanpa pita cukai atau polos, kemudian pita palsu, kemudian asli tapi bekas, dan pita cukai tidak sesuai. Nanti untuk selanjutnya teman-teman mahasiswa dapat menanyakan lebih lanjut mengenai upaya gempur rokok ilegal dan yang tema-tema yang disampaikan oleh para narasumber. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan yang terhormat Bapak Dr. Andes Bapak Supriyadi SEMM, dipersilakan. Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya semakin siang. Jadi nek 15 menit ping 5 biro GP 75 menit. Kesuwen. Saya tidak sampai 15 menit. Tapi intinya begini. Tadi sudah disampaikan tentang rokok ilegal. Bahayanya seperti apa. Nah, media itu punya peran yang banyak dalam rangka apa? Untuk mencegah peredaran rokok ilegal. Panjenengan juga saya yakin kalau toh tidak memiliki media itu mengelola sebuah media. Apakah itu WhatsApp, atau apakah itu mungkin Twitter, atau mungkin Facebook dan yang lain-lain. Yang kedua, pada saatnya nanti saya nggak tahu ini yang diutus oleh masing-masing perguruan tinggi, apakah sudah KKN atau belum. Saya titip pada saat panjenengan KKN sampaikan kepada masyarakat tentang rokok ilegal. Jadi tadi keburukannya, kekurangannya, baiknya sudah disampaikan semua. Kalau Pak As nantikan sodakoh bukan negara. Kalau saya nggak sodakoh Pak, karena saya bukan perokok. Jadi itu sebuah pilihan. Tetapi bagaimanapun, karena ini menjadi pilihan masyarakat, kita tidak bisa memberantas secara keseluruhan. Namun minimal kita minimalisir. Kalau toh itu rokok ilegal beredar, ada dampak-dampak secara kesehatan, itu bagian dari sing dodol rokok. Kalau bayar pajak berarti membantu untuk fasilitasi kesehatan masyarakat. Jadi tadi disampaikan Kabupaten Pekalongan juga punya kebijakan apa? Membayar yang namanya premi BPJS ke warganya. Nah, premi ini bisa dibayarkan dari hasil cukai, hasil rokok. Kalau tidak ada rokok, mungkin belum bisa tercover seluruhnya. Karena apa? Kita juga keterbatasan kaitannya dengan anggaran. Jadi sekali lagi, dengan kegiatan hari ini kita berharap banyak media itu nantinya bisa dimanfaatkan baik dalam sisi pencegahan maupun pada tindakan. Tapi jenengan jangan salah, kalau jenengan kemudian ada yang merokok ilegal jenengan tangkap, saya rasa bukan kewenangan panjenengan, bukan kewenangan kita, tapi kewenangan dari Bea Cukai, kepolisian, atau mungkin PPNS. PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil. Jadi pegawai negeri sipil yang sudah dilakukan diklat untuk menjadi PPNS. Ini beberapa hal yang kami sampaikan. Mohon izin dan mohon nanti panjenengan adalah keterwakilan dari kawan-kawan di mahasiswa, sampaikan kepada kawan-kawan yang lain melalui media yang ada. Mungkin di lingkup kampus ada media apa, atau mungkin media berupa mungkin majalah, mungkin buletin, atau mungkin pada saat panjenengan KKN, atau tidak usah nunggu KKN. Hari ini jenengan sampai ke rumah bisa sampaikan kepada lingkungan, baik mahasiswa, keluarga, maupun masyarakat yang lain. Kok ketemu cangkruk ngopi, sekarang kan lagi rame-ramenya ngopi ya, jadi
Kadang-kadang ngopi diikuti dengan rokok, sampaikan saja itu. Ini bahaya merokok, tetapi kalau itu ilegal malah lebih berbahaya lagi, karena kita tidak tahu kandungannya seperti apa. Saya pernah mengalami sendiri, tapi bukan kaitannya dengan rokok. Jadi waktu itu saya pernah diopnam Pak Ilyas di rumah sakit, kemudian dokternya menyampaikan, Pak, jenengan minum obat ini. Setelah dikasih obat itu, kita coba browsing di internet, obat ini apa sih sebenarnya. Ternyata obat itu adalah kandungan temulawak untuk pemulihan kesehatan. Akhirnya apa? Oleh istri saya dibuatkan sari temulawak gawe dewi. 1 botol tak habiskan segini, Pak. Itu langsung drop. Tetapi dropnya itu bukan ke titik normal, tetapi ke titik di bawah normal. Ini kan yang membahayakan yang seperti itu. Nah, harapannya rokok ilegal tidak beredar di masyarakat itu seperti itu. Tadi saya sampaikan peredarannya di Pekalongan cukup banyak. Peredarannya cukup banyak. Ini dari sisi kesehatan tadi disampaikan, kemudian dari sisi kerugiannya apabila peredaran rokok ilegal ini makin marak adalah terkait dengan pendapatan negara. Jadi sekali lagi bukan hanya di pendapatan negara saja, tetapi di kesehatan kita dan dampak-dampak yang lain. Kegiatan-kegiatan di DPHJAT tadi juga disampaikan, orang munggu gawe rokok tok, sampai orang nanam tembakau ya kita support. Dari hulu ke hilir semuanya bisa difasilitasi dari dana bagi hasil cukai tembakau. Itu aja yang mungkin bisa kami sampaikan. Saya kepingin nanti kawan-kawan lebih aktif menyampaikan terkait dengan dalam bentuk dialog ataupun tanya jawab. Terima kasih, waktu kembalikan Mbak Neli, monggo. Terima kasih kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Bapak Supriyadi SEMM, yang telah memaparkan materi terkait peran media dan komunikasi dalam upaya gempur rokok ilegal. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Dr. Andes Elias Setiono selaku Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan untuk menyampaikan materi terkait peran serta Satpol PP dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Pekalongan. Oke, matur suwun Mbak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mas? Sudah siap. Yang kami hormati Pak Asisten, Pak Kepala Dinas Kominfo, Pak Yusuf, Bu Retno, dan juga Mas dan Mbak sekalian, rekan-rekan mahasiswa dari perguruan tinggi se-Kabupaten Pekalongan. Yang semangat. Mungkin Mas dan Mbak bertanya, kok ada Satpol PP di sini? Apalagi ada Satpol PP dan Damkar. Ini berarti sementara kita kesanakan Damkarnya Pak ya. Karena sebetulnya Satpol PP dan Damkar itu 2 dinas, tapi di Kabupaten Pekalongan masih bergabung dan Satpolnya adalah UPT. Damkarnya adalah UPT. Pada kesempatan ini mungkin saya akan sampaikan mulai dari dasar hukumnya. Yang pertama, itu ada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018. Itu di situ terkait dengan pembentukan Satpol PP di provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Kalau Satpol itu berarti ada peraturan pemerintahnya. Terus yang kedua ada undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang nomor 23 tahun 2014. Nah, di situ dijelaskan di pasal 556 bahwa Satpol PP mempunyai kewenangan, tugas, fungsi untuk 3 hal utama. Yang pertama adalah penegakan peraturan daerah, yang kedua terkait dengan penciptaan ketenteraman ketertiban umum, dan yang ketiga terkait dengan perlindungan masyarakat di Satpol PP-nya. Jadi ada 3 tugas pokok di situ yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Terkait dengan kesempatan pada siang hari ini di Cukai untuk kegiatan gempur rokok ilegal. Jadi Satpol PP kami mempunyai fungsi di situ. Yang pertama adalah kita melaksanakan kegiatan sosialisasi, tapi tidak seperti Kominfo. Kalau kami sosialisasinya door to door. Jadi personil kami turun ke lapangan. Di situ berarti ada pedagang yang mungkin jual rokok ilegal, itu nanti kita berikan sosialisasi. Yang kedua,
terkait dengan tugas kami dalam hal gempur rokok ilegal itu adalah melaksanakan deteksi dini. Kami di Satpol PP sebenarnya punya fungsi intelijen Pak As, tapi kita belum pernah ada yang diklat intelijen. Okay. Jadi deteksi dini di situ dilaksanakan, di situ pengumpulan informasi yang dilaksanakan oleh Satpol PP, oleh Kesbang, dan oleh OPD terkait di Kabupaten Pekalongan. Jadi kita melaksanakan kegiatan secara terpadu, secara bareng-bareng untuk turun ke masyarakat. Jadi ke toko-toko yang ada indikasi di situ menjual rokok ilegal atau yang tanpa cukai khususnya. Sedangkan yang ketiga, fungsi Satpol di sini adalah kami kalau dengan cukai, biaya cukai kita ada aplikasi Pak ya, Sirolek ya. Jadi di aplikasi itu kita melaporkan temuan-temuan yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk kita laporkan ke Bea Cukai, karena yang mempunyai kewenangan di sini untuk melakukan penangkapan itu adalah Bea Cukai. Walaupun Satpol PP juga ada penyidiknya, jadi ada PPNS, tapi kita fungsinya mungkin kalau terkait dengan cukai atau barang-barang yang ilegal itu kita pada pendampingan di lapangan. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk melaksanakan penangkapan, tapi kita punya kewenangan kalau di Satpol berarti kita membeli. Jadi kalau misalkan ada rokok ilegal kita temukan, kita membeli. Nanti kita sampaikan ke cukai. Jadi sekedar informasi Mas, Mbak, mahasiswa mahasiswi. Jadi di Kabupaten Pekalongan itu semakin tahun semakin banyak. Sebetulnya kalau semakin tahun semakin tinggi itu ada yang baik, tapi kalau untuk cukai ini nggak baik ini, karena ya, rokok ilegalnya itu semakin tahun semakin banyak. Di tahun 2022 ke 23 kita ada penemuan yang besar waktu itu, ada 11.000 batang. Jadi kita temukan itu juga modusnya sama. Jadi seperti yang disampaikan Pak Yusuf, yang namanya rokok ilegal itu hampir dipastikan 100% dari daerah Jawa Timur. Oke, Jawa Timur, waktu itu exit tol di Bojong keluar, kita lakukan penangkapan dengan Bea Cukai. Terus yang kemarin, berarti setelah puasa kemarin kita juga melaksanakan kegiatan penangkapan, itu berarti ada yang dari Wonosari nggak? Desa Wonosari? Nggak ada nih, Wonosari Karanganyar. Jadi di situ ada sekitar 8.000 batang, dan mungkin sekedar informasi buat Mas dan Mbak sekalian. Jadi untuk cukai yang ilegal itu biasanya kalau trennya di Kabupaten Pekalongan sekarang adalah di tempat-tempat konveksian ya. Kalau misalkan di tempat jenengan ada tempat konveksi. Terus yang keduanya di situ ada yang sudah mulai buka di beberapa titik, yang toko Madura yang 1 hari kiamat baru tutup itu ya. Jadi di situ. Jadi kalau misalkan ada jenengan kalau mau laporannya ke cukai kan kejauhan, bisa nanti kita sampaikan di Satpol. Nanti kita koordinasikan, dan tadi yang disampaikan Pak Asisten. Jadi kita mengurangi hal-hal yang sifatnya ilegal, walaupun jenengan banyak yang nggak merokok ini ya. Jadi, kita sampaikan, kita kurangi hal-hal yang ilegal itu, sehingga penerimaan negara yang dari cukai itu bisa memenuhi targetnya, itu nggak, outputnya itu benar itu. Jadi kalaupun ada kegiatan tangkap tangan itu pasti dijelaskan, baik dari kita kemarin kegiatan gabungan dari Satpol PP provinsi, dari kabupaten, dan dari Bea Cukai, itu kita jelaskan kepada masyarakat yang terkena itu. Jadi kalau misalkan mau diselesaikan di sini berarti didenda. Oke, denda itu berarti rokoknya juga diambil kan gitu ya, seperti yang disampaikan Pak Yusuf. Jadi didenda itu persentasenya pasti akan lebih sedikit dibandingkan pada saat nanti sudah sampai ke kejaksaan. Gitu Pak ya, Pak Yusuf ya. Jadi kalau misalkan ada warga yang kedapatan menjadi distributor itu ya gimana lagi, berarti kan udah didenda aja, daripada nanti prosesnya makin panjang semakin mahal, karena persentasenya semakin ke atas semakin tinggi, sampai dengan 20 kali dari nilai cukai yang dipalsukan, maksimal 20 kali. Jadi dari dua kali nilai cukai. Kalau misalkan cukai di situ ada, katakanlah ada 100 bungkus rokok, di situ dinilai cukainya ada 1 juta, misalkan aja kita anggap seperti itu, dan berarti dendanya adalah
minimal 2 kali 1 juta di situ ya. Dan di situ harus dibayarkan langsung pada saat itu ke rekening negara. Jadi bukan ke bea cukai, bukan ke satpol, tapi langsung ke rekening negara. Terus kita ada gambaran buat Mas Mbak sekalian, dan mungkin yang nggak merokok bisa keberatan, ya. Pertahankan terus supaya nggak merokok. Kalau Pak Asisten udah merokok kan udah mewakili dari kita lah. Asisten udah mewakili. Jadi itu nanti kalau misalkan kita ada yang mau disampaikan atau mau yang ditanyakan, kita komunikasi, kita diskusi, yang intinya bahwa untuk OPD atau perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan yang mempunyai tugas, kewenangan, fungsi terkait dengan penegakan peraturan daerah. Mungkin panjenengan tahunya mungkin ya, karena di media sosial ramenya kan itu. Tahunya kalau satpol itu musuhnya sama pedagang gitu ya. Kan kebanyakan seperti itu. Jadi kita sering mengikuti media sosial, di situ satpol adalah musuhnya pedagang karena objek-objek pedagang. Dan kita sebetulnya melaksanakan kegiatan itu kan ada dasarnya. Salah satu tugasnya aja itu. Jadi apabila ada pedagang yang berjualan di trotoar itu berarti kan peruntukannya adalah untuk berjalan kaki. Di situ ada perdanya. Apabila menggunakan trotoar untuk fungsi lain berarti itu harus diberikan sanksi, kan seperti itu. Kita tidak bisa hanya sekedar mengusir, tapi apabila berjualan pada tempatnya aman-aman saja. Itu hanya salah satu fungsi, salah satu tugas. Tugas yang lain terkait dengan penegakan perda, penegakan peraturan kepala daerah, dan perda itu bukan hanya perda yang ada di Satpol, tapi di semua kabupaten termasuk yang KTR ya. Jadi ada kawasan tanpa rokok, kalau dilaksanakan itu ya luar biasa Pak Asisten ya. Nanti Pak, KTR itu kan kita di sini aja ngerokok nggak boleh. Karena aturannya seperti itu, di perdanya seperti itu. Merokok di tempat umum tidak boleh. Merokok di kantor itu berarti bolehnya di batas teritisan. Kalau masuk ruangan nggak boleh. Termasuk di lingkungan pendidikan, di kampus itu nggak boleh ngerokok. Jadi itu adalah perdanya. Yang perda itu sebenarnya berlaku secara umum, bukan hanya di instansi Pemda, tapi juga di sebelah. Berarti ada di polisi, ada di tentara. Itu perda lingkup Kabupaten Pekalongan. Itu yang baru disahkan di tahun 2024 kemarin, nomor 6 tahun 2024. Jadi mungkin itu fungsi Satpol. Saya cuma maksudnya saya memperkenalkan, jangan sampai stigma yang dalam tanda petik negatif itu dipahami dengan kurang pas. Jadi Satpol itu fungsinya luas, salah satunya itu. Apalagi di sini Satpol PP dan Damkar. Damkar luas sekali itu kan. Penyelamatan, kebakaran, ada sarang tawon, ada cincin yang nggak bisa dilepas, dan lain-lain lah. Jadi tugasnya banyak. Itu sementara kita masih diambu di satu OPD. Mungkin itu Bu matur suwun. Apabila ada yang kurang benar mohon maaf. Tapi budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan yang telah menyampaikan paparannya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Retno Sukiyati Ningsih SEMAK untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih moderator. Iya, mewakili dari Sekretariat DPHC Provinsi ya. Yang terhormat Pak Asisten 3, Pak Anies, Pak Yusuf, Pak Kepala Dinas Kominfo, dan Pak Sekretaris Satpol PP dan Damkar. Oke, semangat ya masih teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Ini saya nggak banyak ya, karena tadi di masjid udah bunyi ngajinya, udah sebentar lagi zuhur, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Mungkin udah banyak disampaikan sama Pak Anies terkait aturan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DPHJT itu ada aturannya penggunaannya ya. Jadi semua kabupaten kota di seluruh Indonesia itu diatur penggunaannya, tidak sembarangan untuk digunakan untuk apa itu tidak. Jadi ada aturannya Bapak Ibu, teman-teman semua. Gini ya, sebelumnya kenapa sih dana bagi hasil cukai itu diatur penggunaannya? Karena memang tadi Pak Anies sudah menyinggung sekilas bahwa komoditi rokok ini penghasil pendapatan negara terbesar. Jadi ada di tahun 2024 itu ada 234, triliun, dan di 23 itu ada 213 triliun. Itu ya.
Berdasarkan dari BPS tersebut, penerimaan negara tertinggi di 2024 82,4% itu dari pajak. Ada PPH, PPN, PBB dan cukai. Jadi itu penerimaan tertinggi negara adalah dari pajak tadi. Ada termasuknya salah satunya cukai tadi. Mungkin nanti dengan kami sampaikan sedikit peraturan tentang DPHJT penggunaannya itu dari PMK 72 2024 masih baru keluar di bulan November 2024. Yang sebelumnya ada di PMK 215 2021. Jadi penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau itu sudah diatur ketentuannya. Saya baca contekan ya, soalnya ada persentase takutnya salah. Jadi yang pertama itu untuk bidang kesejahteraan masyarakat ada 50%. 50% itu dibagi menjadi 20% dan 30%. 20% tersebut untuk program peningkatan kualitas bahan baku, untuk pembinaan industri dan lingkungan sosial. Jadi yang persentase pertama itu banyak kalau di Pemkap itu instansinya OBD-nya di Dinas Pertanian yang membina petani-petani tembakau. Jadi di situ petani-petani tembakau itu mendapat bantuan pupuk, sarana prasarana gitu tuh, termasuk pelatihan-pelatihan itu dari Dinas Pertanian ya. Karena marwahnya itu petani-petani, padi, jagung dan lain itu adalah pupuk selalu mendapat support dari pemerintah, sedangkan tembakau tidak ada support itu, makanya lah dana bagi hasil cukai tembakau tadi dikembalikan lagi kepada petaninya, karena petani tadilah yang memberikan suplai untuk pabrik rokok dan memberikan income terbesar untuk negara tadi. Nah selanjutnya yang persentase kedua juga ada bantuan langsung tunai dan asuransi tenaga kerja juga untuk petani tembakau dan buruh tani tembakau dan buruh tani cengkeh. Jadi juga ada BLT juga dan Pemkab Pekalongan menganggarkan itu. Jadi di samping untuk petani tembakau juga ada BLT juga ya. Jadi manfaatnya sudah masuk ke situ. Terus kemudian digunakan untuk pelatihan-pelatihan juga, pelatihan-pelatihan. Jadi kalau teman-teman mahasiswa nanti butuh pelatihan-pelatihan itu ada di OPD-nya Dinas UMKM Naker ya. Udah tahu alamatnya mungkin di dekat UIN Gus Dur ya, sebelahan tetangganya. Itu ada pelatihan-pelatihan itu juga disupport dari DPHJT. Tiap tahun banyak pelatihannya, itu anggarannya juga besar untuk pelatihan-pelatihan. Jadi mungkin kalau punya teman atau apa yang butuh pelatihan-pelatihan bisa akses nanti di situ apa aja, banyak, ada rias manten, ada yang kerajinan bambu, ada yang bengkel, listrik dan segala macam, ada semua di situ. Dan selebihnya 40% itu di bidang kesehatan. Namun walaupun 40% di bidang kesehatan itu bisa mendapatkan alokasi dari bidang yang 50% apabila tidak terserap penuh dapat dialihkan ke bidang kesehatan. Makanya bidang kesehatan bisa mendapatkan porsi lebih dari 40%. Di Kabupaten Pekalongan sendiri penggunaannya itu yang bidang kesehatan salah satunya untuk BPJS, dan itu menyumbang besar juga BPJS bagi warga yang tidak mampu, yang tidak bisa membayar BPJS mandiri. Terus juga untuk pembangunan rehab, puskesmas, alat-alat kesehatan, obat-obat juga bisa digunakan untuk itu. Jadi di Kabupaten Pekalongan juga mengalokasikan untuk itu. Yang selebihnya 10% adalah untuk sosialisasi, tidak wajib ya, kalau 10% nggak, bila 5% dirasa cukup bisa dialihkan lagi ke bidang kesehatan. Untuk sosialisasi seperti sekarang ini juga diatur, kan kita wajib untuk melakukan sosialisasi tadi terkait dengan menjaga tadi adanya cukai, ada rokok ilegal tadi, karena itu juga mengamankan pendapatan negara. Mungkin sekilas itu yang dapat kami sampaikan, mungkin bisa diskusi. Oh ya juga, mungkin gini, teman-teman mahasiswa ini semester berapa nih? Udah mulai menyusun penelitian belum? Belum ya? Mungkin juga bisa jadi bahan nih untuk menyusun penelitian, karena banyak juga penelitian sosial ya, pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau di kabupaten. Itu kayaknya belum banyak nih yang meneliti. Jadi mungkin kalau dengan mau mengadakan penelitian nih bisa menjadi inspirasi mungkin untuk penelitian pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau di kabupaten mulai tahun berapa tambah bisa untuk penelitian. Kalau misalnya teman-teman nanti bisa cari-cari data di sekretariat ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi di BPHJT. Penelitian sosial ya terutama bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Oke, mungkin gitu aja ya, sudah kami sampaikan, karena waktunya juga untuk lebih detailnya bisa teman-teman kalau membutuhkan informasi tentang dana bagi hasil cukai tembakau bisa ke sekretariat di BPHJT Kabupaten Pekalongan di bagian perekonomian Setja Kabupaten Pekalongan. Mungkin cukup Mbak Lili ya, udah berapa menit nih? Oke, matur nuwun, saya kembalikan ke Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Retno Sutiati Ningsih yang telah menyampaikan paparannya. Demikian rekan-rekan mahasiswa paparan dari para narasumber. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab kami berikan kesempatan untuk termin pertama ini. Untuk dua penanya nanti silakan disebutkan namanya sama asal universitas atau perguruan tingginya, serta ditujukan untuk narasumber siapa gitu ya pertanyaannya. Monggo bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Septian dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, pertanyaan saya di sini saya tujukan kepada Bapak Yusuf Mahrizal. Sebelumnya mohon izin Bapak, tadi Bapak menyampaikan terkait dengan ciri-ciri pita cukai yang legal dan juga ilegal. Terus juga ada beberapa desain sesuai dengan tahun keluarannya. Nah, mungkin dari teman-teman semua pengen tahu nih Pak, saya juga sendiri penasaran terkait desain, di mana kita bisa tahu atau bisa cari tahu terkait tahun ini tuh ada desain apa gitu Pak. Cari tahunya di mana gitu. Terus pertanyaan saya yang kedua adalah terkait rokok tingwe atau inting dewe Pak, karena di Pekalongan sendiri dapat menjumpai beberapa tempat yang menjual tembakau gitu Pak. Jadi mungkin itu tingwe itu ilegal atau tidak, atau kenapa bisa dispesifikkan ilegal dan tidak gitu Pak. Terima kasih, mungkin itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja untuk penanya yang kedua sebelum nanti kita mendengarkan azan. Ya. Ya, kita break dulu untuk mendengarkan adzan zuhur. Izin menyampaikan ya Bapak Ibu, bahwasanya yang saya ketahui terkait aturan dan juga regulasi terkait bea cukai itu juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Itu kan untuk tertujunya adalah agar mendapatkan kepastian hukum dan juga diakui oleh negara seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya pertanyaannya kepada siapapun, entah Bapak Ibu yang menjawab. Pertama terkait prosedur Bapak, bagaimana jika kita mendapati kok ilegal? Nah, ini cara pelaksanaannya seperti apa untuk kita melakukan ketidaksesuaian terhadap hukum tersebut, agar masyarakat juga mengetahui terkait rokok ilegal itu dilarang oleh negara dan juga sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Itu yang pertama. Nah, kemudian bagaimana sih upaya pemerintah terhadap rokok ilegal? Oke, saya lanjutkan ya. Untuk yang pertama terkait tadi pelaporan terhadap bagaimana kita melaporkan terhadap nanti mendapati sebuah rokok yang ilegal. Yang kedua terkait bagaimana ini kolaborasi dan juga aksi dari pemerintahan terhadap rokok ilegal khususnya yang ada di Kabupaten Pekalongan agar setidaknya meminimalisir lah Pak terjadinya rokok ilegal. Karena yang saya ketahui juga pun terkait di Kabupaten Pekalongan itu masih lumayan terdapat rokok ilegal yang beredar di masyarakat, khususnya di warung-warung kecil seperti itu Pak. Terima kasih, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama dari Ivan Septian.
dari UMPP. Pertanyaannya untuk Bapak Yusuf Mahrizal, di mana kita bisa mencari tahu desain pita cukai tahun ini? Baik, ini pertanyaannya sangat bagus sekali nih. Tepuk tangan untuk teman-teman UMPP nih ya. Mas Ivan ya. Ya, jadi Mas Ivan nih, alhamdulillah kita ini hidup di zaman yang serba mudah sekarang ya. Jadi contohnya kalau ingin tahu pita cukai desain 2025, tinggal ketik aja di Google, nanti muncul. Nah, tapi cari sumber informasi yang kira-kira valid, misalnya dari website resminya Bea Cukai, itu ada. Atau kalau jenengan cari di medsosnya Bea Cukai, follow, nanti tiap tahun pasti kalau ada perubahan desain pasti disampaikan di situ. Oke. Jadi di Google sudah banyak. Nah, bahkan sampai dasar hukumnya, sampai peraturan Menteri Keuangan yang mengesahkan desain tadi juga ada di Google. Nah, biasanya muncul di situsnya JDIH, kemenq.go.id, itu ada dasar hukumnya, di situ ada peraturan Menteri Keuangan nomor sekian tentang desain pita cukai, biasanya ada itu. Jadi tiap tahun berubah. Dengan kalau nggak sempat datang ke acara seperti ini, tiap tahun kalau pengen update, tinggal ketik aja tuh desain pita cukai 2026 misalnya di tahun depan, insya Allah muncul ya. Karena itu adalah informasi yang sifatnya terbuka yang akan selalu kami sampaikan kepada masyarakat. Cuman memang untuk menyampaikannya kan kalau metodenya seperti ini langsung kayaknya akan banyak memakan waktu dan biaya ya. Makanya kita akan memilih media-media yang mudah diakses tetapi juga lebih efisien secara biaya. Itu terkait dengan sosialisasi pita cukai. Kemudian yang kedua tadi Tingwei, ya ini menarik juga. Jadi perlu kita ketahui kita lanjutkan. Perlu kita ketahui bahwa di cukai ini ada beberapa pengecualian ya. Salah satunya untuk tembakau iris. Jadi tembakau kan daun tadinya, kemudian dikeringkan lalu dirajang. Setelah dirajang baru biasanya dikasih bumbu-bumbu tertentu supaya menghasilkan cita rasa yang khas ketika dibakar itu enak kan gitu. Nah, ketika sudah dirajang menjadi tembakau iris yang siap digiling, itu sebetulnya sudah termasuk barang kena cukai. Tetapi ada pengecualian di sini ya. Misalnya tembakau tadi dijual tidak dalam kemasan eceran. Misalnya penjualnya itu ya pakainya wakul gitu ya, atau pakai blik. Jadi kalau beli itu yang ngeteng, Pak beli setengah kilo, beli seperempat. Nah itu belum termasuk wajib cukai kalau yang seperti itu. Jadi kalau barang seperti tadi dibuat dilinting sendiri masih bebas, itu bukan pelanggaran, ya. Tapi ketika si tembakau iris tadi sudah dikemas untuk penjualan eceran, ditambah lagi ada mereknya, ada labelnya, ya. Itu sudah wajib bayar cukai meskipun tarifnya rendah karena masih tembakau bentuknya. Nah, kalau perokok Tingwei tadi membelinya tembakau yang legal ya, yang sudah kemasan tapi ada pita cukainya, ya berarti Tingwei-nya jadi legal. Atau belinya sekalian yang memang belum kena cukai, yang masih belum dikemas, jadi masih belinya yang ketengan lah, mau beli 1 kilo, mau beli setengah kilo, intinya belum dikemas gitu ya. Itu kan masih pengecualian, ya masih legal. Tetapi kalau perokok Tingwei tadi belinya tembakau yang sudah kemasan, tapi kok nggak ada pita cukainya, ya ilegal jatuhnya kan gitu, ya. Jadi untuk Tingwei kesimpulannya bisa ilegal, tergantung tembakonya. Kalau tembakonya legal atau tembakau yang masih dapat pengecualian, berarti masih legal Tingwei-nya. Tapi kalau tembakonya sudah ilegal, otomatis Tingwei-nya ya ikut ilegal juga. Satu itu. Yang kedua, sepanjang ngelinting dewenya itu ya, aktivitas ngelinting dewenya hanya untuk konsumsi dewe juga, jangan untuk dijual lagi. Kalau jenengan beli tembakau legal ya, tembakau legal beli lalu digiling sendiri, dilinting lalu dikemas jenengan jual, itu sudah pelanggaran ya. Karena apa? Karena setiap di Undang-Undang Cukai di pasal 14 itu ada ketentuan bahwa setiap pabrik yang membuat barang kena cukai, termasuk pabrik rokok, itu wajib mendapatkan izin dari bea cukai.
Jadi kalau ada pabrik yang tidak memiliki izin itu udah pelanggaran. Apalagi kalau dia sampai menjual rokok yang tidak ada pita cukainya, double lagi pelanggarannya. Gitu. Jadi memang di Undang-Undang Cukai itu sudah ketat sekali aturannya, sejak mendirikan pabrik aja sudah harus izin ke bea cukai. Jadi nanti yang boleh mesan pita cukai ke kami adalah yang sudah punya izin. Kalau belum punya izin otomatis nggak akan bisa pesan pita cukai. Ya, jadi setelah dapat izin sebagai pabrik dan resmi, nanti pesan pita cukainya dicetak, setelah siap nanti dibayar dulu cukainya sama si pabrik tadi. Ya, urutannya begitu. Pabrik akan membayar cukainya ke negara, store ke kas negara, nanti bukti store-nya akan masuk ke sistem kami, nanti pita cukainya boleh diambil. Setelah diambil baru dilekatkan di bungkusnya dan seterusnya. Nanti kalau udah 1 tahun kok barangnya nggak laku, boleh nggak dikembalikan? Boleh. Rokoknya ditarik lagi ke pabrik, nanti dimusnahkan pita cukainya, nanti mendapat penggantian, mendapat pengembalian. Nah seperti tadi rokoknya Pak Sekretaris itu kan rokok lama Pak, itu harusnya ditarik Pak sama pabrik Pak, karena udah lama, dikhawatirkan rasanya sudah tidak enak atau bisa jadi muncul jamur atau apa sehingga membahayakan kesehatan. Nah, itu seharusnya ditarik, tapi kadangkala memang karena luasnya wilayah pemasaran, kadang ya ada 1-2 yang bocor yang gagal dari penarikan, kadang seperti itu. Jadi proses bisnisnya kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Ya mungkin nyambung langsung ke penyanyi kedua ya Mas Lutfi. Iya, ya. untuk pertanyaan dari Muhammad Lutfi dari UIN Gusdur, bagaimana ya cara pelaporan jika menemukan rokok ilegal? Oke. Sebelum masuk ke pelaporan, saya ingin menyampaikan bahwa di Undang-Undang Cukai yang tadi sudah disebutkan sama Mas Lutfi ya, Undang-Undang awalnya Undang-Undang 11 tahun 95, lalu diubah menjadi Undang-Undang 39 tahun 2007, lalu di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga ada sedikit revisi lagi. Intinya di undang-undang itu diatur bahwa kewenangan atas penindakan atau kewenangan untuk melakukan penindakan itu ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi kepolisian Polri pun tidak bisa melakukan penyidikan untuk tindak pidana di bidang cukai. Nangkep boleh, tetapi untuk melakukan penyidikan dan seterusnya itu harus dilimpahkan ke penyidik bea cukai. Kita ada penyidik sendiri, PPNS namanya, sama seperti di Pemda juga ada PPNS. Jadi nanti Satpol PP boleh nggak nangkep? Ya nanti dilihat kewenangan Satpol PP boleh nggak menangkap situ. Kalau kepolisian kan sebenarnya luas kewenangannya ya untuk tindak pidana. Tapi kalau khusus untuk cukai, Polri itu juga ada keterbatasan. Biasanya dilimpahkan gitu. Misalnya polisi berapa kali itu nangkap di jalan tol, mereka patroli ketemu mobil yang membawa rokok ilegal, itu pasti dilimpahkan ke kami. Karena mereka nggak akan bisa melakukan penyidikan. Karena memang di kejaksaan sudah diketatin bahwa penyidikan di bidang cukai hanya boleh dilakukan oleh PPNS Bea Cukai. Nah, nanti ini hubungannya dengan pelaporan tadi. Kalau jenengan atau masyarakat punya informasi adanya peredaran rokok ilegal, kalau ingin menyampaikan laporan, bisa langsung ke WhatsApp kami Bea Cukai Tegal. Ini boleh dicatat nomornya 0811 2888 521. Saya ulangi 0811 2888, 8-nya 3 kali ya, 521. Ya, monggo dilaporkan ke situ. Nanti syukur-syukur sih laporannya lengkap, tempatnya, kalau syukur-syukur ada fotonya, pengedarnya siapa, ya. Namun nanti kami pasti akan melakukan manajemen risiko. Kita akan petakan dulu nanti biasanya, karena kita tuh kalau nangkep hanya pedagang-pedagang kecil, ya capeknya ya, dapatnya sedikit. Nah, sebetulnya yang ingin kita tangkap adalah distributornya, kalau perlu pabriknya. Itu. Ditambah lagi, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Ditambah lagi, terkadang yang jualan itu adalah pedagang-pedagang yang kadang-kadang tuh nggak tahu. Misalnya mbah-mbah di jualan di pasar tuh kadang dikasih rokok itu, mbah, tolong jualin rokok ini mbah, nggak usah bayar dulu, nanti kalau udah laku aja tak minta uangnya. Kadang seperti itu. Tapi ada juga toko yang memang sengaja, memang dia nyari rokok murah yang bisa gampang laku, ada juga seperti itu. Nah, intinya nanti kita akan melakukan pendalaman dulu
Jadi biasanya tidak serta-merta langsung kita tindak sih, kita akan lakukan pendalaman dulu, karena yang akan kita cari sebetulnya adalah distributornya dulu. Oke. Tapi sebelum sampai ke pelaporan tadi, alangkah baiknya kalau teman-teman mahasiswa itu memberikan edukasi dulu, terutama untuk yang kasusnya kayak mbah-mbah tadi ya, jangan dilaporin lah kalau mbah-mbah ya, kasih tahu aja gitu. Tapi kalau yang pedagang yang sudah skalanya udah agak besar, kayaknya dia memang udah tahu biasanya, udah tahu tapi memang sengaja dia. Tapi kalau yang kira-kira ini kayaknya dia nggak tahu deh, ya tolong dikasih tahu dulu aja, kasih tahu. Nanti kalau udah tahu, insya Allah sih dia nggak akan lanjut jualan rokok seperti itu. Tapi kalau kelihatannya ini tokonya, apalagi saya nggak ingin nyebutkan warung suku tertentu ya,